Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun dengan jarak jauh. Insya Allah untuk materi yang ketiga setelah kalian penilaian tengah semester, yaitu relasi dan fungsi. Ini merupakan materi yang kategori mudah. Kemudian materi ini merupakan materi baru, jadi kalian belum pernah mendapatkan materi ini. Ingat, untuk materi ini nanti kalian harus memahami dengan maksimal, karena ini sangat banyak sekali ya di kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian pada materi ini, pada pertemuan kali ini kalian harus memahami apa itu relasi. Kemudian yang kedua, yaitu kalian harus tahu bagaimana cara menyatakan relasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai ya pada pertemuan yang sekian kalinya. Kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Untuk pertama kali nanti kita akan mengetahui, memahami apa itu relasi ya, tentunya di sini ya. Kemudian di sini ada sedikit cerita atau gambaran mengenai penerapan relasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hubungan antara orang tua dan anak. Bagaimana hubungan kalian dengan orang tua kalian? Apakah harmonis? Apakah selalu menghormati, kemudian menyayangi? Mudah-mudahan kalian selalu berbuat baik kepada orang tua kalian. Jangan sampai kalian ketika diberi nasihat, kemudian diberi sesuatu petunjuk sama orang tua, jangan sampai kalian menolak. Kalian sudah usia kelas 8, tentunya kalian sudah berpikir bagaimana baiknya, kemudian bagaimana caranya agar kita selalu di jalan yang benar seperti itu. Silahkan kalian hormati orang tua, jangan sampai menyakitinya, jangan sampai menentang perintahnya. Oke, selanjutnya kita akan memahami lebih jauh apa itu relasi. Kemudian kalian perlu ketahui juga bahwasanya relasi nama lainnya adalah hubungan. Jadi kita akan menghubungkan dua himpunan di sini ya. Di sini ada sebuah kantin, kemudian ada 3 pembeli yang bernama Salman, Rahma, dan Ahmad. Kemudian kira-kira mereka akan memesan apa ya? Kira-kira mereka akan membeli apa ya? Kita akan perhatikan dengan seksama di sini. Ternyata dari ini kita mengetahui bahwasanya Salman akan membeli atau memesan kentang ya di sini ya, kentang goreng. Kemudian Salman akan membeli lagi yaitu kopi. Kemudian Rahma akan membeli burger. Kemudian Ahmad akan membeli burger. Kemudian Ahmad akan membeli atau memesan jus. Jadi di sini ada 2 himpunan, yaitu nama-nama orang yang pertama, kemudian himpunan yang kedua ini nama-nama makanan atau minuman. Jadi kita akan hubungkan dengan menggunakan kata yang tepat, yaitu di sini memesan. Jadi bisa menggunakan kata memesan atau bisa menggunakan membeli. Jadi relasinya untuk kasus yang ini yaitu dengan menggunakan kata memesan atau membeli. Berarti membacanya Salman memesan kentang goreng, Salman memesan kopi, Rahma memesan burger, Ahmad memesan burger, dan Ahmad memesan jus. Oke, kita akan menyimpulkan ya bagian sini mengenai relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Maksudnya apa di sini? Kalian tadi sudah belajar mengenai 2 himpunan, yaitu himpunan nama orang dan himpunan nama makanan atau nama minuman. Kemudian dari 2 himpunan tersebut kita hubungkan dengan menggunakan sebuah kata atau sebuah kalimat. Tadi pada kasus sebelumnya kita menghubungkan dengan kata memesan. Jadi relasinya yaitu memesan atau membeli juga bisa.
Oke, di sini kita akan menyatakan relasi. Mudah-mudahan kalian sudah paham apa itu relasi. Relasi nama lainnya adalah hubungan. Di sini untuk menyatakan relasi ada 3 cara, yaitu dengan menggunakan diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga menggunakan diagram kartesius. Bagaimana caranya? Pada kasus pertama tadi kita sudah mengetahui bahwasannya ada beberapa pesanan makanan atau minuman, yaitu Salman memesan kentang, Salman memesan kopi, Rahma memesan burger, Ahmad memesan burger, Ahmad memesan jus. Kemudian kita akan menyatakan relasi ini dengan menggunakan diagram panah. Berarti kita membuat semacam gambar seperti ini, kemudian disertai dengan tulisan. Di sini yaitu himpunan A, anggotanya nama-nama orang, himpunan B, anggotanya nama makanan atau nama minuman, kemudian ini nama menyatakan relasinya yaitu dengan menggunakan diagram panah, sedangkan ini adalah kata penghubung atau relasinya yaitu dengan kata memesan, bisa juga dengan kata membeli. Kemudian menyatakan relasi dengan diagram panah kita hubungkan saja, karena Salman memesan kentang maka kita hubungkan dengan kentang, kemudian Salman memesan kopi kita hubungkan dengan kopi, kemudian Rahma memesan burger maka kita hubungkan dengan burger, kemudian Ahmad memesan burger kita hubungkan dengan burger juga, kemudian Ahmad memesan jus maka kita hubungkan dengan jus. Mudah-mudahan kalian paham mengenai menyatakan relasi ini dengan diagram panah. Intinya ada dua himpunan, kemudian kalian hubungkan dengan anak panah. Ya, kita akan melanjutkan menyatakan relasi ya. Ini cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kemudian kita sudah tahu datanya mengenai pemesanannya sebagai berikut ini. Kemudian cara menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, kita menggunakan cara berurutan, yaitu di sini Salman memesan kentang, maka ditulis Salman, kentang, kemudian Salman memesan kopi, kemudian ditulis Salman, kopi, dan seterusnya. Ingat, untuk himpunan pasangan berurutan berarti ditulis secara berurutan, kemudian ditandai dengan kurung kurawal, kemudian ditandai dengan tanda kurung di masing-masing pasangan ini. Lanjut untuk cara yang ketiga di sini ya. Cara yang ketiga yaitu menggunakan diagram kartesius. Ini hampir sama dengan diagram kartesius yang kalian sudah pelajari. Berarti kalian harus membuat diagram kartesius. Berarti ada sumbu yang mendatar, ada sumbu yang vertikal di sini. Untuk sumbu yang mendatar yaitu nama-nama orang. Kemudian untuk sumbu yang vertikal ini adalah nama makanan atau nama minuman. Sehingga kita akan menggunakan titik pada koordinat kartesius tersebut. Misalkan Salman memesan kentang, maka kita akan membuat titik yaitu di Salman memesan kentang. Kita membuat titiknya. Kemudian Salman memesan kopi, maka kita akan membuat titik di bagian kopi yaitu di Salmannya, dan seterusnya. Rahma memesan burger, kemudian Ahmad memesan burger, kemudian Ahmad memesan jus. Jadi intinya kalian harus cermat di bagian menyatakan relasi di diagram kartesius ini, karena harus memperhatikan apa yang dipesan oleh Salman, apa yang dipesan oleh Rahma, apa yang dipesan oleh Ahmad. Oke, kita lanjutkan di sini mengenai kasus. Ini ada kasus yang pertama. Di sini perintahnya yaitu nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah ya. Di sini ada himpunan A dan B. Di sini kata relasinya adalah kuadrat dari untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah setengah dari, kemudian yang ketiga adalah faktor dari. Kita sudah buat di sini, yaitu ada 3 macam diagram panah. Diagram panah di sini. Kemudian kita menghubungkan sesuai dengan nama relasinya. Ini ya. Di sini nama relasinya kuadrat dari. Misalkan 1 itu kuadrat dari berapa? 1. Karena apa? Karena 1 sama dengan 1 pangkat 2. Coba kalian cek dengan cermat-cermat kalimat tersebut. 1 sama dengan 1 pangkat 2. Kemudian 4 kuadrat dari berapa? 4 kuadrat dari 2. Karena apa? 4 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kalau dihitung ketemunya 4 kan?
berarti ini sesuai. Kemudian kita cari lagi yang sesuai dengan nama relasinya. Kita cari lagi, ternyata yang tepat adalah 9. 9 kuadrat dari 3, karena apa? Karena 3 pangkat 2 ketemunya itu 9. Kemudian apakah ada lagi? Ada, yaitu 16 kuadrat dari 4. Karena apa? Karena 4 pangkat 2 ketemunya 16. Berarti ini bagian A sudah selesai ya, untuk yang kuadrat dari. Kemudian kita perhatikan yang setengah dari. Kita akan cek bagian dari kiri ke kanan yang sesuai dengan nama relasinya. Misalkan 1 setengah dari berapa? Kita cek dengan bersama-sama. 1 setengah dari 2. Karena 1 sama dengan setengah kali 2 ketemunya 1. Mudah-mudahan kalian paham ya kalimat itu. Kemudian kita cek lagi 4 setengah dari berapa? Ternyata 4 ini setengah dari 8. Kemudian 5 setengah dari berapa? 5 setengah dari 10. Kemudian 7, apakah ada pasangannya? 7 itu setengah dari 15 kah? Bukan, 7 ini setengah dari 14. Maka ini tidak perlu dipasangkan karena tidak sesuai dengan nama relasinya. Kita pasangkan sesuai dengan nama relasinya. Oke, kemudian kita selesaikan yang faktor dari dua himpunan ini. Di sini ada kata faktor dari, berarti kita harus cermat. Misalkan untuk faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, 8. Karena bilangan tersebut habis dibagi dengan 8. Ya kan, misalkan di sini ada angka 3. 3 itu faktor dari berapa? 3 itu faktor dari 6. Apakah faktor dari 8? Bukan. Kemudian apakah 3 faktor dari 20? Bukan juga. Karena 20 bagi 3 ini tidak habis, ketemunya yaitu tidak pas. Kemudian 4 faktor dari berapa? 4 ini faktor dari 8. Karena 8 bagi 4 ketemu yaitu 2. Kemudian 4 apakah faktor dari 6 juga? Bukan. Kemudian apakah 4 faktor dari 20? Ya, ini 4 adalah faktor dari 20, karena 20 bagi 4 ketemunya habis, yaitu 5. Kemudian 10, apakah faktor dari 8? Bukan juga. Apakah 10 faktor dari 20? Kita cek, iya benar. 10 adalah faktor dari 20. Karena apa? Karena 20 dibagi 10 ini habis. Seperti itu, mengenai kasus pertama mudah-mudahan kalian paham. Intinya, perhatikan nama relasinya. Ya, karena untuk menghubungkan ini sesuai dengan nama relasinya. Oke, kita lanjut ke bagian kasus yang kedua ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kasus yang kedua atau pembahasan terakhir di pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Silakan fokusnya ditingkatkan lagi, silakan minum yang pengen minum. Kemudian di sini ada kasus atau pertanyaan, nyatakan relasi dari himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4 ke himpunan Q yang anggotanya 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan kata relasi kelipatan dari. Nyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian diagram kartesius. Kita akan selesaikan dengan diagram panah terlebih dahulu. Kita tulis nama relasinya, yaitu kelipatan dari. Kita tulis nyatakan relasinya, yaitu diagram panah. Kemudian kita hubungkan sesuai dengan relasinya, yaitu kelipatan dari. Kita cek satu persatu dari kiri ke kanan ya. 1 itu kelipatan dari berapa? 1 kelipatan dari 1. Kemudian 2 kelipatan dari 1. Kemudian 2 kelipatan dari 2. Kemudian 3 kelipatan dari 1. Kemudian 3 kelipatan dari 3. Kemudian 4 kelipatan dari 1. 4 kelipatan dari 2. Dan 4 juga kelipatan dari 4. Berarti ini sudah selesai untuk diagram panah. Intinya kalian menghubungkan sesuai dengan nama relasinya, yaitu kelipatan dari. Kemudian himpunan pasangan berurutan kita peroleh sebagai berikut. Berarti kalian menuliskannya urut dari 1,1, kemudian 2,1, dan seterusnya sampai dengan 4,4. Kemudian untuk diagram kartesius, kalian harus membuat diagram atau koordinat kartesius, yaitu ada sumbu P di sini untuk yang mendatar, sumbu Q untuk yang vertikal. Berarti yang dari kiri, yang sebelah kiri ditaruh sebelah bawah ya. Kemudian yang sebelah kanan taruh yang vertikal seperti ini. Kemudian kita hubungkan atau tulis titiknya sesuai dengan data yang ada di sini, yaitu 1,1. Berarti titiknya di sebelah sini, 1,1. Kemudian 2,1 berada di sini.
kemudian 2,2, kemudian 3,1, kemudian 3,3, kemudian 4,1, kemudian 4,2, kemudian 4,4. Berarti ini sudah terbentuk untuk diagram kartesiusnya. Berarti kalian harus teliti ya bagian sini. Intinya untuk menyatakan relasi yaitu ada 3 cara: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk pertemuan kali ini mengenai relasi dan cara menyatakannya. Semoga bermanfaat.